Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bukan unjuk rasa, Hari Buruh Sedunia dirayakan dengan bakti sosial sunatan massal untuk anak-anak buruh di Subang. Hati-hati, seorang anak baru gede menjadi korban perkosaan oleh 2 anak remaja di Sukabumi setelah berkenalan melalui media sosial. Tidak terlihat beberapa hari, seorang pria di Kabupaten Kuningan ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam kondisi membusuk. Seorang anak baru gede menjadi korban perkosaan oleh 2 anak remaja di Sukabumi. Korban dan para pelaku berkenalan melalui media sosial. Polisi menangkap 1 dari 2 orang remaja pelaku perkosaan terhadap seorang gadis ke Mapolres Sukabumi. Di sana pelaku langsung menjalani pemeriksaan di ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Polisi mengatakan korban berinisial NPR disetubui secara bergiliran di rumah salah satu pelaku. Awalnya pelaku mengajak korban untuk bermain ke rumah pelaku. Pelaku kemudian membawa korban ke kamar dan memberikan uang Rp10.000 kepada teman pelaku untuk membeli rokok. Pelaku kemudian memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Setelah selesai, pelaku mengirim pesan singkat kepada temannya dan menawarkan untuk melakukan perbuatan yang sama kepada korban. Sehingga atas penyampaian tersebut, yang tadinya RE masuk ingin menggilir karena melihat kondisi korban, tadinya mengurungkan. Tapi ketika dia masuk ke sana, timbul hasrat, kemudian dia merayu akan dijadikan pacar. Pelaku terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Sesosok mayat pria ditemukan di dalam rumahnya di Desa Sangkan Mulia, Kabupaten Kuningan pada Selasa siang. Petugas harus mendobrak pintu rumah lantaran terkunci dari dalam. Sejumlah petugas dibantu warga berupaya membuka pintu belakang sebuah rumah di Desa Sangkan Mulia, Cikganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Pintu rumah tersebut dibuka paksa karena di dalam rumah ditemukan sesosok mayat pria. Mayat di dalam rumah berbentuk villa itu pertama kali diketahui setelah teman dari anak pemilik rumah diminta mencari keberadaan korban karena sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Penemuan mayat tersebut langsung dilaporkan kepada polisi. Ketemulah dengan Pak Syukur, warga Syukur, warga sini Pak. Warga sini. Terus Pak Syukur mungkin melihat dari belakang, Kelihatan. Petugas Inafis Polres Kuningan yang datang ke lokasi kemudian mengidentifikasi dan mengevakuasi mayat. Kondisi rumah yang terkunci dari dalam membuat petugas dibantu warga harus membuka paksa pintu dengan cara mendobrak. Setelah terbuka, bau busuk langsung menyengat dan menyebar. Menurut polisi, mayat tersebut bernama Teddy berusia 57 tahun, warga pendatang dari Bandung yang tinggal sendiri di rumah itu. Dari keterangan warga, korban terakhir kali terlihat pada hari Jumat pekan lalu. Untuk tinggal sementara sendiri, Karena anak-anaknya ada di Bandung. Kemudian kurang lebih beberapa bulan yang lalu, istrinya juga sudah meninggal. Dari TKP ditemukan barang bukti obat-obatan. Obat-obatan hari itu kita pun memanggil dari tim kesehatan Puskesmas Cikganda Mekar. Dari dalam rumah, polisi juga menemukan obat-obatan yang diduga milik korban lantaran korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Petugas langsung mengevakuasi dan membawa mayat pria tersebut ke Rumah Sakit 45 Kuningan untuk diperiksa lebih lanjut. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Seminggu pasca kejadian, kondisi seorang pemuda yang terseret saat mempertahankan mobilnya dari pencurian mobil masih koma di sebuah rumah sakit di Kota Bogor. Selain luka parah di kepala, lengan korban juga robek akibat terbentur tiang saat berusaha menghalau pelaku.
Kondisi Hegel Nusa masih koma seminggu pasca kejadian tragis yang dialaminya. Korban yang mempertahankan kendaraannya dari pencuri ini masih dalam perawatan intensif di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Bogor Senior Hospital di Kota Bogor. Pemuda berusia 21 tahun ini koma setelah terseret dan terbentur tiang saat berusaha menggagalkan pencurian mobilnya di kawasan Cibadak Tajur Senin dini hari lalu. Selain luka parah di kepala, lengan korban juga robek. Menurut keluarga, saat kejadian, anaknya menyambangi teman kuliahnya untuk silaturahmi lebaran. Naas, sebelum pulang, korban mendapati mobilnya hendak dicuri sehingga dengan spontan ia mengejar pelaku hingga kemudian terseret. Petugas Polresta Bogor Kota dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus untuk mengejar pelaku serta memeriksa 10 orang saksi dan menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Karena besok paginya kita mau berangkat ke Pulau Bali menggunakan kendaraan tersebut, dia mau pamitan sama teman-temannya karena baru sempat ketemu habis lebaran, belum sempat maaf-maafan sama teman-temannya. Katanya memang ya juga beberapa teman yang memang saya undang ke rumah sakit kemarin, katanya benar pernyataannya bahwa memang untuk pamitan sama teman-temannya karena mau ada pekerjaan lagi di Pulau Bali. Saat ini kami setelah memeriksa kurang lebih 10 orang yang mana terdiri dari pihak keluarga, rekan, dan orang terakhir kali yang bersama dengan korban. Kemudian tim saat ini juga masih di lapangan, masih berusaha untuk mengidentifikasi pelaku. Tim juga masih melakukan penelusuran, ya, baik dari rekaman digital yang ada di jalan maupun di gerbang-gerbang tol semuanya. Dan Bapak Kapolres juga sudah memberikan instruksi khusus bahwa kita sudah membentuk tim khusus terkait dengan perkara ini, di backup juga oleh Polda Jawa Barat dari Direktorat Kriminal Umum. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku yang membawa kabur mobil korban. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.